A few moments later. Halo semuanya, Selamat datang di Gondes Podcast. Well, Kami akan mengajak Anda menjelajahi perjalanan panjang sejarah manusia dan bagaimana peradaban terbentuk. Pada episode kali ini, kita akan membahas berbagai aspek dari peradaban manusia, dari penemuan yang mengubah dunia hingga kisah-kisah menarik tentang budaya. Bersiaplah kalian untuk menyelami lapisan-lapisan kompleks dari warisan sejarah kita dan memahami bagaimana peradaban membentuk dunia. Yuk kita mulai bersama-sama. ayo. Sebelum itu, perkenalkan namaku Medina Nur Faiza. Halo, nama awak Hansa Alida Yahya. Sampura Susandayana, perkenalkan nami Abdi Dinada Cinta Arman. 안녕하세요. 저 1년 Sifakato Aisyibninda. Halo, saya nama Majian Noranisa Widya Saputra. Sebelum kita mulai ke pembahasan kali ini, aku akan memberitahu kalian apa itu patrilineal, matrilineal, dan bilineal. Yang pertama, patrilineal. Patrilineal merupakan sistem keturunan Jadi, patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan ayah, sedangkan matrilineal merupakan sistem garis keturunan yang menarik garis ibu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bilineal. Bilineal itu merupakan garis keturunan yang menarik antara ayah dan ibu, jadi dua-duanya. Sekarang kalian udah punya gambaran ya apa itu matrilineal dan patrilineal? Udah dong. Pasti udah punya ya. Kira-kira kita mulai dari daerah mana dulu ya? Pulau Sumatera dulu yuk. Boleh. Oke, jadi Pulau Sumatera aku bakal milih dari suku Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yakni kekerabatan yang menarik garis keturunan menurut garis ibu. Jadi suku seseorang di Minangkabau itu mengikuti garis suku ibunya. Seseorang perempuan memiliki kedudukan istimewa di dalam kaum. Ini adalah beberapa fakta dari sistem matrilineal di suku Minangkabau. Yang pertama, nama suku menggunakan garis keturunan ibu. Mulai dari nenek moyang hingga generasi yang baru saja lahir sekarang, anak-anak Minangkabau tidak akan menggunakan suku dari ayahnya, ia akan menggunakan ibunya. Karena hal inilah, kesambutan anak perempuan sangat disambut baik sebab kelak ia akan menjadi penerus garis keturunan sukunya. Yang kedua, pembagian harta warisan. Nantinya, orang-orang dari garis keturunan ibu akan mendapatkan porsi yang lebih besar daripada anak yang dari garis keturunan ayahnya. Kuatnya hubungan ini sendiri dilandasi oleh tujuan serta berbagai kepentingan bersama seperti kepemilikan rumah dan tanah. Sehingga meskipun perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam kesukuannya, bukan berarti ia akan mendapat porsi harta yang lebih besar. Dari pembagian harta warisan ini, biasanya harta warisan akan digunakan secara bersama-sama oleh sang penerima warisan dengan anggota keluarga besar yang lain. Yang ketiga yaitu larangan pernikahan satu suku. Dalam adat Minangkabau ada kekhawatiran terjadinya kerusakan garis kesukuan apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang sama suku. Orang Minang meyakini bahwa orang yang menikah sesuku itu masih mempunyai ikatan persaudaraan dalam arti masih sedarah. Bagi yang melanggar ketentuan ini, ia akan mendapatkan sanksi sosial yaitu dikucilkan dari masyarakat. Dalam adat Minang, tak jarang juga laki-laki yang diberikan mahar dalam prosesi pernikahan. Nah, hal ini akan saya bahas di fakta yang keempat atau yang terakhir, yaitu tradisi melamar laki-laki. Tradisi ini juga menjadi keunikan suku Minang, di mana tak jarang pihak perempuan yaitu datang melamar pihak laki-laki bahkan memberinya mahar. Setelah menikah, seseorang laki-laki akan menjadi tamu sebab mereka akan menjadi tumpuan bagi pihak perempuan itu dan mereka akan tinggal di rumah keluarga istrinya. Itu adalah beberapa fakta dari suku Minangkabau yang ada di Pulau Sumatera. Aku mau nanya nih, kan kalau misalnya itu berarti si cowoknya itu ikut tinggal di rumah si cewek itu? Iya, ikut tinggal. Jadi si laki-laki ini akan menjadi tumpuan bagi keluarga perempuannya. Kalau masalah itu di melamar,
itu wajib apa enggak? Misalnya harus cewek yang melamar atau Iya, wajib perempuan yang melamar laki-laki karena laki-laki akan menjadi tanggung jawab perempuan. Laki-laki di keluarga itu hanya akan menafkahi keluarganya sendiri. Berarti kebalikannya di sini ya. Iya. Unik. Saya di sini kan cowok ya. Cowok yang melamar kan. unik sih, padahal itu adalah sebuah kebudayaan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi kita harus tetap menghargainya ya guys. Tetap. Lanjut Ini yuk. mau siapa nih? Siapa lagi nih? Saya. Aku. Oke, kamu Apa mau nih? bahas Kamu apa? Aku mau bahas Papua. Saya penasaran banget sama sukunya ya. Apa? Apa? Asmat. Oh, Keren banget ya. Iya. Oke, jelasin dong Kak. Lanjut ya. Jadi di suku Asmat itu berada di Papua. Iya. Dia menganut sistem kekerabatan patrilineal atau dari ayahnya. Biasanya di mana istri harus tinggal bersama suami di kediaman suaminya karena menganut sistem patrilineal. Oke. Lanjut ya. Lalu sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat suku Asmat bersifat monogami. Apa tuh monogami? Jadi monogami itu harus pasang suami sama istri aja, nggak boleh lebih dari. Oh, berarti Nggak boleh lain, nggak boleh kayak poligami gitu. Iya. Iya. Balikannya Oh, poligami balikan. kan Kak? Iya. Lawan arah. Iya. Iya, kayak gitu. Masuk. Lanjut. Ya, lanjut Kak. Nah, kalau ini kan patrilineal, jadi harus hak laki-lakinya itu lebih besar daripada hak perempuannya. Jadi hak warisan itu lebih besar daripada perempuan. Kebalikan dari suku Minang. Iya. Biasanya pembagian waris ini dilakukan dengan cara pengibahan atau wasiat. Jadi pengibahan itu diberikan dari orang tua. Kalau wasiat itu jika ada yang meninggal ditulis wasiat gitu. Oh gitu. Ya. Paham. Tapi jangan khawatir, kalau anak perempuan juga bisa dapat warisan. Tapi jika dihibahkan oleh kakak laki-lakinya. Bahkan tuh berarti Contohnya gimana? cowok anak laki-laki lainnya itu memberikan kepada adiknya atau kakaknya gitu. Iya. Tapi itu nggak wajib ya kak ya? Itu kalau Ya, misalnya kalau mau kakaknya baik. Kakaknya baik, baik. Kalau Kalau misalnya buat kakaknya tuh apa kak? Yang diwarisin gitu? ceweknya, Nggak cowoknya dulu? cowoknya biasanya tuh tanah atau rumah yang kayak besar-besar gitu. Kalau cewek? Kalau yang cewek itu unik. Jadi biasanya gelang, kalung. Yang paling unik itu alat dapur. Jadi kayak panci banget gitu ya. ya. Kayak masa depannya kan gitu banget. Oh gitu. Ya. Habis itu ada lagi nggak kak fakta-fakta menarik yang ada di suku Asmat? Ada dong. Tuh kak. Gini. Nanti jika terjadi sengketa dalam pembagian waris maka pertama-tama dapat diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Sengketa itu apa kak? Sengketa? Sengketa itu perbedaan opini dari satu orang ke satu pendapat dari satu orang ke orang lainnya. Berarti perbedaan pendapat dari orang tua Sama ke anak. anak-anak. Ya, Oh gitu. Terus? Kalau terjadi kayak gitu berarti Harus secara kekeluargaan dulu. Nanti kalau tidak bisa diselesaikan, bisa langsung memanggil manawir karet. Apa itu kak? Manawir karet tuh kayak orang tinggi di sana. Kayak kepala suku atau adat gitu? Enggak, tapi kalau kepala adat Berbeda ya? ya berbeda. Lanjut. Terus apabila masih belum terselesaikan, maka tindakan paling akhir adalah dilakukan dengan bersama lembaga dewan adat. Nah itu yang lebih tinggi daripada berarti urutannya kalau misalnya yang masih kecil itu berarti kekeluargaan, terus nanti yang menawir itu manawir karet. ya, terus kepala adat. Ya, kepala adat tuh kayak kepalanya lah. Yang tingkatannya Ya, ada. tingkatannya lebih besar. Lalu kan tenaga laki-laki itu lebih kuat ya daripada wanita. Jadi berbeda peran kalau di sana. Jadi laki-laki itu berperan untuk menebang pohon sagu dan membelah batangnya. Kalau yang perempuan? Kalau yang perempuan itu biasanya mengolah sagunya. Oh, jadikan apa kak? Menjadikan makanan apa? Makanan Jadi pokok yang di sana. Iya. Kalian tahu nggak apa? Saku. Oh, beda nggak sih? Oh, beda. Iya. Iya, benar, beda. Kan mestinya ada yang udah pernah nyobain belum sih? Belum nih. Penasaran, tapi apa Saya belum ya? Kayaknya enak ya Iya. kalau misalnya digabungin sama Iya. lauknya yang kuah kuning itu. Iya. Tapi pengen nyoba. papeda itu guys dijual di depan sekolah kita. Tapi beda. Beda. Itu cilok ya guys, tapi Tapi dijual namanya gelarnya papeda. papeda.
Tapi itu juga setiap enak. daerah Kayaknya beda-beda enak ya. Itu enak tuh. Tapi enak. Aku jadi penasaran deh guys, gimana rasa papeda asli? Papua yuk. Gimana kalau abis ini Kita kita harus ke bikin Papua. Ya, kita bikin Papua coba. podcast Godes ini harus ke Papua sekarang ya. Tahu siapa? Mana? Jalan. Nah, Nah ini ya. Jadi aku membahas salah satu suku yang ada di Pulau Jawa. Suku ini tuh lagi rame banget kemarin-kemarin sih. Jawa. Suku Jawa. Banyak nih ya suku di Jawa ini. Bukan di Jawa, di Sunda teman-teman, tapi di Pulau Jawa. Oh, aku tahu. iya. Lagi viral. Kemarin-kemarin sih viralnya, tapi Minangkabau. Kalian tahu nggak apa? Enggak tahu. Suku Baduy. Oh, yang ada di TikTok itu ya. Iya. Di filme. Dia tahu guys. Kalau kalian nonton, kemarin ada konflik antara Cifilmay sama Lumsha. Itu merupakan salah satu garis asal Baduy guys. Ya HP itu gak sih kak? Ya, Godes podcast ini netizen semua guys. Iya guys, ini sangat. Netizen yang positif kok guys, nggak ada yang menghujat. Oke, jadi suku Baduy itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu Baduy luar dan juga Baduy dalam. Baduy dalam juga disebut Baduy Tangtu. Mereka adalah kelompok yang paling ketat mengikuti adat istiadat. Mereka menganut aliran Sunda Wiwitan di dalam yang mereka tuh tinggalnya di dalam hutan, teman-teman. Sunda Wiwitan tuh apa ya kak? Itu apa? Sunda Wiwitan itu merupakan kepercayaan mereka, yaitu mereka tuh mempercayai bahwa Nabi Adam itu ketika diturunkan di bumi, itu tuh diturunkan di desa di suku Baduy itu. Oh, aku udah baru tahu kak. Padahal aku Islam. Nah, itu Pengetahuan baru guys. itu merupakan kepercayaan masing-masing, jadi kita harus saling menghargai ya guys. Toleransi, guys. Nah, sedangkan Baduy luar sendiri itu disebut kelompok Panamping. Mereka tinggal di berbagai kampung yang mengelilingi wilayah Kanekes. Kanekes itu wilayah yang ditempati oleh suku Baduy. Nah, mereka telah keluar dari adat Kepuunan, namun tetap menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Nah, jadi tuh intinya ya, Baduy dalam itu lebih ketat, jadi dia benar-benar menolak adanya modernisasi. Sedangkan kalau Baduy luar itu sudah mulai menerima walaupun tidak sepenuhnya. Contohnya mereka sudah mulai menggunakan lampu, senter, dan mulai mengenal gadget. Nah, terus juga kalau Baduy luar itu masih boleh untuk keluar ya guys, sedangkan kalau Baduy dalam itu nggak boleh, harus stay di kawasan Baduy aja. Berarti di sana nggak ada motor kak? Gak ada dong, mereka Aktivitas jalan kaki terus. Sehat berarti ya? Iya. Tapi sehat. Ya, sehat sih. Kalau Baduy dalam ada modernisasinya gimana kak? Ada yang masuk gitu? Itu nggak bisa. Iya, langsung Melarang kena adat hukum ya? adat. Itu langsung Iya. kena hukum adat. Dan biasanya ada yang lagi dikeluarkan dari Baduy dalam dipindahkan ke Baduy luar juga ada. Atau sebaliknya kak? Iya, sebaliknya juga ada. Nah guys, Baduy dalam itu benar-benar menjaga adat istiadat nih. Mereka benar-benar tidak menggunakan alat-alat bahkan untuk keseharian mereka. Contohnya nih alat mandi. Mereka gosok gigi itu menggunakan serabut kelapa. Sakit nggak? Sakit. Gak bisa ngerasain sakitnya sih. Diskusinya berjalan nggak sih? Nah, sabun-sabun yang mereka gunakan itu terbuat dari batang pohon honje atau kecombrang. Jadi nggak pakai merek sampo ya guys, mereka pakai Alami. tanaman yang mereka olah sendiri dan mandinya tuh di sungai teman-teman. Zaman dulu banget nih kak. Iya, tapi masih ke bawah sampai sekarang tahu. Dan Ada ya? adatnya tuh benar-benar Iya. terjaga kelestariannya Kalau nyuci kak? di sungai. Nah, Iya di sungai dong, masa pakai mesin cuci. Oke. Yang Mereka kalau misalnya mau ngecas, ya. kalau mau ngecas harus ke sana dulu ya? Kalau Baduy luar masih boleh pakai efek, tapi kalau Baduy dalam nggak boleh. Kalau aku pernah dengar kayaknya dulu tuh Baduy luar tuh kalau mau ngecas HP tuh harus ke atas ke keluar dulu. Iya, tapi kalau Kayak- kalau Baduy dalam tuh nggak boleh ya guys, pegang HP atau gadget. Oke, suku Baduy itu menggunakan sistem kekerabatan bilenial yang udah dijelasin sama Kak Medina tadi, yaitu mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal maupun garis keturunan ibu atau matrilineal. Nah, untuk memasalah pembagian warisan dalam masyarakat Baduy, warisan hanya dibagikan kepada keturunannya saja. Jadi tidak dibagikan, misalnya nih suaminya meninggal dan itu warisannya itu dibagikan untuk keturunannya atau anaknya, tidak dibagikan untuk istrinya, meskipun istrinya masih hidup ya teman-teman. Nah, terus yang ketiga, itu tuh sangat jauh dari modernisasi
yang membuat suku Baduy menjadi cukup terasingkan dan sangat tradisional. Nah, jadi tuh gini, meskipun Baduy luar itu sudah mulai menyentuh modernisasi, tapi kan itu nggak semua teman-teman. Mereka juga masih ada batasan-batasan. Apabila dilanggar, mereka akan terkena hukum adat. Nah, ini lanjut nomor 4 yaitu masalah perkawinan. Dahulu, orang Baduy dilarang menikahi orang yang bukan berasal dari suku Baduy. Namun, seiring berjalannya waktu, kewajiban tersebut pudar. Sebab masyarakat sadar bahwa perubahan seperti itu akan tetap terjadi meskipun aturan adat sudah jelas melarang. Kini sudah banyak orang Baduy tanpa namping atau Baduy luar yang menikahi orang Baduy dari golongan lain atau bahkan bukan orang Baduy. Nah, konsekuensi ketika kita menikahi orang dari luar Baduy itu kita juga dikeluarkan dari suku, kayak gitu. Mengerikan sekali. Dan bicara soal pernikahan itu ada uniknya loh teman-teman. Uniknya adalah pernikahan suku Baduy, seorang anak harus menerima calon pasangan yang sudah ditentukan oleh kedua orang tuanya. Nah, kalian tahu nggak? Karena ketika kita masih kecil atau bahkan belum ada atau sedang dikandung, itu sudah ditentukan calonnya oleh kedua orang tua kita. Misal nih, nanti anakku nikahnya sama anak kamu ya, kayak gitu. Dan kita harus taat aja teman-teman. Nanti nggak bisa milih sendiri ya. Gak bisa dong. Dan seumuran kita nih, kalau kita tinggal di Baduy, kita udah nikah loh. Hah? Iya, karena Seumuran kita? iya dong, bahkan udah ada yang punya anak tahu. Terus hidupnya harus mandiri tuh? Iya dong, masa sama ibu. Dan Seumuran kita harus mandiri? iya, jadi pernikahan di sana tuh rata-rata umur 15-16, namun bisa dimulai dari 14 hingga 19 tahun. Jadi 19 tahun itu ketika belum nikah tuh kayak terlihat kayak tua banget gitu loh guys kalau belum nikah di suku Baduy. Nah, dalam jurnal bimbingan konseling dan keluarga dengan tajuk Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Baduy dijelaskan bahwa tata cara perkawinan dari mulai peminangan sampai membina rumah tangga diatur dalam ketentuan adat Baduy yang mengikat, jadi harus ditaati oleh seluruh masyarakat Baduy. Nah, terus untuk kesehariannya, pekerjaan sehari-hari mereka itu yaitu berladang atau disebutnya ngahuma. Karena iya guys, karena kalian di sana tuh nggak bisa beli lauk dari luar ya guys, nggak ada Grab di sana. Ya kan dong. Ya, makanannya tuh dari ladang yang kita olah sendiri. Namun selain itu, ini kebiasaannya tuh dilakukan oleh para perempuan, yaitu namanya adalah apa namanya? Menenun ya. Menenun itu tuh sudah kayak gini guys. Ya, kayak gini. Ya kalau kalian nonton vlognya, Iya, di filmnya ada guys. Berapa jam ya buat itu? Enggak, 3 bulan lah. Buatnya tuh 3 bulan, tapi tuh dijualnya tuh sekitar 300 sampai 200 ribu doang. Hasil masingan ya. 3 bulan loh bayangin. Berarti Dan- sebenarnya 100 mahal. Dan umumnya sejak usia mereka masih kecil, mereka sudah diajarkan bagaimana cara untuk menenun kain. Nah, itu aja sih fakta-fakta menarik yang ada di Baduy. Kira-kira kalian udah tertarik belum sih buat ke Pengen Baduy? banget. Pengen. Pengen seru ngerasain ya. sambal dia. Pengen Oh, lihat iya. kakak cantik di Iya. sana. Oh, iya. Cantik-cantik banget dari sana tuh. Padahal nggak pakai apa-apa. Iya. Pengen ketemu Rumsyah nggak kak? Bisa tapi bisa. Pengen sih. Sama aja. Nggak boleh gitu. Gak boleh gitu ya teman-teman. Nah, aku tuh sebenarnya pengen banget ke Baduy karena aku pengen melihat secara langsung bagaimana kebudayaan mereka di sana. Karena dulunya aku juga pernah diceritain sama Bu Pras atau guru PPKN aku. Bu Pras tuh menjelaskan bahwa ketika ia berkunjung, ia ngapain deh? Beliau dikasih kayak hidangan pembuka gitu. Iya, menyambut ya. Iya, menyambut. Itu kayak semacam daun sirih gitu. Terus harus dimakan karena untuk menghargai mereka ya. Dan kalau kalian berkunjung di sana, itu nanti bakal diarahkan oleh masyarakat lokal dari mereka langsung. Namun kalian nggak boleh yang namanya itu membawa alat-alat modernisasi kayak gadget, apalagi untuk memfoto itu nggak boleh. Jadi benar-benar sampai sekarang itu tidak ada yang mengetahui gambar dari suku Baduy dalam kecuali yang memang datang langsung kayak gitu teman-teman. Jadi kita nggak boleh kayak nerbangin drone gitu ya. Nggak boleh dong. Langsung ditempel. Coba. Nah, tadi kan saya sudah membahas mengenai suku Baduy. Hana dan juga Jiha sudah menjelaskan tentang suku apa tadi? Minangkabau Dan Asman. Nah, aku pikir kita sudah cukup ya guys berpetualangan yang ada di Indonesia. Gimana kalau kita pindah negara? Benua mana ya? Asia aja nggak sih? Asia aja ya. Boleh? Yang deket-deket aja deh. Asia aja ya. Aku boleh request nggak kak? Boleh. Yang lagi ngetren deh. Apa
Siapa ya? Yang K-pop K-pop. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jang Hoseok, pangeran. Kita akan membahas lanjut topik. Jadi kita akan membahas negara Korea. Ini Korea apa Kak? Selatan apa utara? Oh, Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Korea Utara. Kim Jong Un. Waduh, takut ya. Jadi di era gempuran zaman sekarang itu banyak remaja-remaja yang suka nonton drakor ya. Globalisasi. Modernisasi. Iya. Dan banyaknya budaya-budaya Korea yang masuk ke wilayah Indonesia. Contoh nih sarangnya. Sarangnya. Jadi Lanjut Kak. kebudayaan garis keluarga di Korea berdasarkan atas sistem patrilineal, yaitu laki-laki sebagai pihak yang memiliki peranan penting dalam persoalan kesejahteraan keluarga. Orang Korea secara tradisional menyimpan silsilah untuk menunjukkan struktur garis keturunan dan untuk mencatat prestasi para anggota. Catatan ini menunjukkan keturunan laki-laki dalam urutan patrilineal yang terkait dari leluhur pendiri, menunjukkan urutan generasi dan pembentukan cabang, nama keluarga dan biasanya beberapa nama depan laki-laki, tanggal kematian atau tanggal dan tempat pemakaman. Jadi Korea ini masuk ke dalam sistem patrilineal karena di depan nama mereka itu ada marga itu dari temurun keluarga ayahnya. Iya. Menurut of World Culture, aturan keturunan di Korea pada prinsipnya adalah bersifat patrilineal. Meskipun tren bilateral telah mulai muncul, asal-usul aturan patrilineal mungkin prasejarah, tetapi pertama kali memperoleh kekuatan melalui pengaruh Tiongkok yang dimulai pada abad pertama 1000 Masehi. Wow. Lama banget. Aturan keturunan patrilineal memunculkan sejumlah kelompok kerabat, garis keturunan, dan klan yang rumit. Sebagian besar garis keturunan dan klan memelihara catatan silsilah tertulis mengikuti aturan patrilineal. Jadi di Korea itu banyak marga-marga ya guys. Jadi ada banyak banget. Kim. Ya, itu Byeon. namanya ya ada. Siapa? Kim, Choi, Byeon. Kim, Eun, Cha, ya banget ya pokoknya ya. Byeon kosong. banget. Yang Yang monyong. jadi di Korea itu masuknya ke sistem patrilineal. Kayak Papua. Sama Ya, kayak mirip sama sukunya yang- ini guys, ya. suku Asma. Satu nama mama. Iya, Satu nama mama. Sebuah nama. Oke, Oke. udah semua. Udah semua guys. Udah selesai, cukup nih. Ya, Cukup. sudah cukup materinya udah cukup banget nih. Iya. Sekarang ada di Betul. Indonesia sampai ke luar Indonesia. Ya, bayangin guys. Asia. Kita muter-muter loh. Kayaknya udah cukup ya. Terima kasih sudah bergabung dalam episode kali ini. Kita baru saja menjelajahi berbagai sistem kekerabatan yang unik dan beragam, dari sistem matrilineal hingga patrilineal. Setiap budaya memiliki ciri khas dalam membentuk hubungan dan identitas keluarganya masing-masing. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami untuk mengeksplorasi dan menambah wawasan menarik lainnya. Kalau kalian menyukai episode ini, beritahu kami dengan memberikan ulasan dan membagikannya kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Slogan boleh? Slogan dulu yuk. 1, 2, 3. Gondes Podcast. Well, bye-bye. Maju lagi. Masih apa sih tadi? Kami banyak hingga kisah-kisah menarik tentang Sapu nama Macian orang Sapu dia Saputra. Korea. Ya. Oke, kok ya? Itu.